Dalihnya ingin menolong, tapi lama-kelamaan dirasa itu bukan pertolongan, melainkan sebuah cekikan dan bisa mematikan. Jadi di sebuah kisah, ada Bapak Herman yang ia hidup cuma dari hasil tani, punya ladang agak luas. Dari ladang itu Pak Herman bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Di suatu hari, salah satu anak Pak Herman jatuh sakit dan Pak Herman tidak punya banyak biaya untuk mengobatinya. Akhirnya Pak Herman cari pinjaman ke tetangganya. Ia mendatangi ke tetangga yang dikenal kaya di desanya. Kemudian Pak Herman pinjam uang 10 juta. Dikasih pinjam 10 juta. Tapi tetangga itu mensyaratkan, saya kasih pinjaman 10 juta, tapi tanah Pak Herman saya pegang dan saya akan garap. Pak Herman pun menyanggupi karena dia sudah ditolong dan beberapa bulan kemudian anaknya sembuh total. Namun setelah bertahun-tahun lamanya, hutang Pak Herman yang 10 juta itu tidak terbayarkan. Gimana mau bayar? Wong tanah sawah yang satu-satunya dijadikan bahan untuk mencukupi hidupnya malah dikelola orang lain, tepatnya orang yang pernah menolongnya. Setiap hasil panen, si pemberi hutang dulu itu yang kaya selalu menikmati hasil panennya. Tapi setelah dipikir agak lama, Pak Herman merasa ada yang janggal. Ia konsultasi ke seorang ustadz dan si ustadz bilang, transaksi Bapak ini sebenarnya dilarang menurut agama karena di dalam hadis disebutkan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan dari hutang dan orang kaya yang barusan itu telah mengambil keuntungan dari hutangnya dan itulah yang dinamakan riba. Kira-kira siapa di sini yang pernah berpraktek seperti barusan transaksi hutang piutang tapi si pemberi hutang mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan? Coba tulis di kolom komentar.